Setelah melalui perjalanan karir yang berliku, Jordi Amat menjadi tambahan tenaga anyar untuk sektor pertahanan Timnas Indonesia. Setelah dinaturalisasi menjadi WNI, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil Amat ke skuad untuk Piala AFF 2022 dan Amat pun kini berlatih bersama skuad Garuda di Bali. Keberadaannya di Timnas Indonesia tidak hanya memberikan tambahan teknis di lapangan, tetapi juga diharapkan dapat mengubah mentalitas tim serta memberikan transfer ilmu kepada pemain lain seperti Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Dengan harapan untuk memperkuat pertahanan Indonesia pada masa depan, banyak yang penasaran sebagus apa permainan Jordi Amat selama ini. Jordi Amat Maas, seorang pemain sepak bola, memulai karirnya dengan menimba ilmu di Akademi Espanyol. Setelah beberapa tahun, ia mendapatkan kesempatan untuk tampil di tim senior saat menjamu Mallorca di La Liga Spanyol pada musim 2009-2010. Namun, karirnya melesat setelah mendapat kesempatan bermain pada musim tersebut ketika pelatih Mauricio Pochettino memberikan banyak kesempatan untuknya. Meski demikian, menit bermainnya kembali minim saat Pochettino meninggalkan Espanyol. Akhirnya, pada akhir musim 2012, Jordi memutuskan menerima tawaran dari Rayo Vallecano. Jordi Amat mengalami pasang surut dalam karir sepak bolanya setelah bergabung dengan Swansea City di Liga Primer Inggris. Meski sempat menjadi pilihan utama pada awal musim, cedera ligamen dan fraktur tulang metatarsal membuatnya lebih banyak berada di ruang perawatan, tetapi ia memutuskan untuk kembali ke Spanyol dengan status pinjaman untuk mendapatkan sentuhan terbaiknya. Kembali ke kampung halaman bisa dikatakan keputusan yang sangat tepat untuk Jordi Amat. Real Betis menjadikannya pemain utama dalam skema 3 back yang diperagakan pelatih Quique Setien, bersama Marc Bartra dan Aissa Mandi. Mereka membentuk kekuatan yang cukup hebat. Penampilan solid ketiganya membawa Real Betis menembus zona Eropa. Persembahan manis dalam satu musim karirnya di sana, namun, kembali ke Swansea City sudah bukan sebuah opsi. Klub asal Wales itu telah dipastikan turun kasta ke divisi Championship. Beruntung, Rayo Vallecano bersedia menebusnya dengan mahar 17,38 miliar rupiah. Klub kasta tertinggi Belgia, KAS Eupen, bersedia menyelamatkan karirnya yang berbalik 180 derajat dalam kurun waktu 2 musim terakhir. Setelah hadir dengan status pinjaman, ia akhirnya resmi ditransfer pada awal musim 2020-2021. Bersama KAS Eupen, ia bermain dalam 86 penampilan di kompetisi resmi dengan catatan 2 gol dan 2 assist. Bersama klub ini pula, Jordi Amat pertama kali menyampaikan keinginan membela Indonesia selaku tanah kelahiran leluhurnya. Untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara, ia lantas mengambil langkah yang terbilang ekstrim. Jordi Amat memutuskan hijrah ke klub kaya raya Malaysia, Johor Darul Ta'zim pada pertengahan Juli 2022. Walaupun tidak ikut dilibatkan di kompetisi Malaysia Super League, ia masih mendapatkan kesempatan bermain dalam 4 laga resmi JDT. Puncaknya pada tanggal 17 November 2022 Jordi Amat resmi menjadi WNI dan mengambil sumpah di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Dalam rangka menjadi pemain yang dapat membela Timnas Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh harus menjalani proses pergantian federasi di FIFA terlebih dahulu. Hal ini terjadi setelah permintaan dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang melihat potensi keduanya untuk membantu tim dalam kompetisi Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023. Setelah proses pergantian federasi selesai, Jordi Amat dan Sandy Walsh diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk kesuksesan Timnas Indonesia di ajang-ajang internasional tersebut.